Negara X adalah sebuah negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Saat ini negara tersebut sedang dalam proses menyusun konstitusi, memilih bentuk negara dan bentuk pemerintahan, serta membangun struktur pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat. Selain itu, negara X berencana menjalin kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan regional. Lalu muncullah berbagai permasalahan untuk membangun struktur pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat. Bagaimanakah negara tersebut menghadapi berbagai permasalahan itu? Lalu, apakah solusi terbaik untuk menghadapi berbagai permasalahan itu? Selamat pagi semua. Jadi di sini kita akan membahas tentang negara. Kita akan membahas tentang negara X yang mana negara tersebut banyak menghadapi beberapa permasalahan. Jadi di sini saya akan mengundang 5 narasumber untuk membahas tentang beberapa permasalahan ini. Kita langsung saja sambut narasumber kita. Jadi di sini kita akan membahas tentang negara X. Jadi banyak nih dari kalangan elit politik dan juga masyarakat berdebat tentang negara X. Nah, negara X ini kan banyak nih ada beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu tentang bentuk pemerintahannya. Bentuk pemerintahannya nih mereka nih negara kesatuan atau negara federalisme. Jadi saya ingin menanyakan teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Itu apa sih kelebihan dan kekurangannya jika negara X ini memilih negara kesatuan atau negara federalisme? Belum aku kasih tahu apa kelebihan dan kekurangannya, aku mau kasih tahu dulu apa sih negara kesatuan itu dan apa negara federal. Jadi, negara kesatuan itu adalah bentuk negara dengan satu pemerintahan pusat. Jadi pada intinya, pemerintah daerah itu pada negara kesatuan, dia akan tunduk pada otoritas pusat. Contohnya kayak Indonesia, Inggris, Jepang. Sebenarnya Inggris dan Indonesia itu tetap memberikan otonomi daerah, tapi tetap untuk kekuasaannya tetap satu, tidak bisa dibagi. Kemudian untuk negara federal itu kekuasaannya dibagi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Contohnya kayak yang terkenal itu ada Amerika Serikat, Kanada, Australia. Itu kekuasaannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian yang memiliki otonomi tinggi untuk urusan domestik mereka sendiri kayak pendidikan, kemudian peradilan tinggi. Oke, jadi aku pengen nambahin juga nih dari penjelasan dia. Jadi sistem pemerintahan di negara itu sebenarnya terbagi dua. Jadi ada sistem pemerintahan parlementer sama sistem pemerintahan presidensial. Nah, jadi untuk sistem pemerintahan parlementer itu dia sistem pemerintahannya yang memiliki parlemen sebagai lembaga legislatif, sedangkan pemerintah itu bertanggung jawab atas parlemen gitu. Nah, sistem pemerintahan ini punya di mana hubungan antara eksekutif sama badan legislatif itu punya hubungan yang sangat erat gitu. Dan itu tuh disebabkan karena adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen gitu. Sedangkan untuk sistem pemerintahan presidensial itu dia seperti namanya gitu, presidensial, yang jelas sistem pemerintahan ini memiliki presiden sebagai kepala negara dengan sebagai kepala pemerintahan gitu.
Jadi sistem ini pendudukannya eksekutif, tidak bertanggung jawab terhadap badan perwakilan rakyat gitu. Karena kekuasaan eksekutif itu di luar dari pengawasan parlemen gitu. Oke, jadi dari penjelasan yang tadi saya dengar, menurut kalian nih, negara X ini cocoknya sebagai menganut negara kesatuan atau negara federalisme? Jadi gimana nih? Bisa tolong dijelaskan kembali? Ya sebelumnya aku pengen ngejelasin dulu perbandingan dari negara kesatuan sama negara federal atau serikat ini tentunya punya yang namanya kelebihan sama kekurangan gitu. Kekurangan dari negara kesatuan ini, dia kurang responsif. Kenapa dibilang kurang responsif? Karena kadang tuh pemerintah kalau dapat aspirasi atau keluhan dari masyarakat atau rakyat itu lambat untuk menanggapi gitu. Terus pembangunan terpusat di wilayah tertentu saja gitu. Jadi kayak misalnya di wilayah A sama B itu kadang bisa dilihat kayak oh lebih maju di wilayah A daripada di wilayah B gitu. Terus resiko kekuasaan yang sangat terpusat juga. Nah, untuk negara federal itu punya kelebihannya apa? Dia penyebarannya tuh merata gitu, penyebaran wilayahnya merata. Terus eh jadi setiap wilayah itu punya potensi buat maju gitu dengan ya potensi dari wilayah masing-masing gitu. Nggak harus yang ikut dari wilayah A harus ikut sama potensi dari wilayah B buat maju. Enggak, mereka punya potensinya. Dan mereka juga membangun sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan itu mendengarkan suara rakyat gitu. Nah, untuk kekurangan dari negara federal ini, dia punya resiko separatisme gitu. Dimana kalau misalnya suatu wilayah merasa dia mampu buat merdeka, dia mampu buat berdiri sendiri, dia tidak perlu negara besar, dia bakal kayak "Oh, aku mending memisahkan diri aja gitu. Jadi ya itu lebih beresiko sebenarnya. Terus kesenjangan antar negara bagian juga. Jadi kayak kalau misalnya kadang tuh sistem yang dipakai negara A itu lebih lebih worth it lah gitu daripada negara B. Jadi menimbulkan kesenjangan gitu. Terus eh, itu bisa mengakibatkan tumpang tindih kekuasaan juga itu sih. Jadi nih menurut kalian lebih cocok untuk negara X ini federalisme atau negara kesatuan? Sebenarnya tidak ada bentuk negara dan sistem pemerintahan yang cocok ya untuk semua negara, karena itu tuh dilihat dari beberapa faktor kayak faktor sejarah dan budaya, kemudian kondisi geografisnya, kondisi ekonomi, kemudian partisipasi masyarakatnya juga. Dengan melihat faktor-faktor tadi, mungkin negara X sebagai negara maju itu bisa menentukan apa sih bentuk negara yang cocok sama sistem pemerintahan yang cocok untuk mereka. Tapi di sini mungkin kita akan memilih negara kesatuan. Karena melihat lagi penjelasannya tadi, kalau sistem negara kesatuan itu dia cenderung lebih stabil ya. Nah, stabilan ini akan sangat diperlukan untuk negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan kalau negara X ini memilih bentuk negara kesatuan dengan sistem parlementer? Jadi, kelebihan yang pertama itu efisiensi dalam pengambilan keputusan. Sistem parlementer ini memungkinkan pengambilan keputusannya lebih cepat karena eksekutif dan legislatif itu terintegrasi. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu stabilitas pemerintahan. Sistem parlementer ini cenderung lebih stabil karena pemerintah itu bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat diganti melalui mosi tidak percaya. Kemudian kelebihan yang ketiga itu rakyat diwakilkan. Karena parlemen ini kan dipilih langsung ya dengan rakyat, kemudian sehingga dia dapat mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian kelebihan yang keempat itu kekuasaannya merata.
Karena sistem parlementer ini dapat mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu saja. Terus ada juga nih kekurangannya. Nah, yang pertama itu dominasi eksekutif. Dalam beberapa kasus, eksekutif itu dapat mendominasi parlemen, jadi itu bisa mengurangi efektivitas pengawasan. Terus yang kedua juga ada ketergantungan pemerintah. Nah, ini pemerintah itu punya ketergantungan sama parlemen gitu. Jadi kalau pemerintah ini kehilangan kepercayaan parlemen, nah itu bisa menyebabkan krisis pemerintahan. Terus yang ketiga itu ada politik transaksi. Jadi koalisi partai politik itu bisa menyebabkan transaksi kepentingan yang tidak sejalan gitu dengan kepentingan rakyat. Nah, terus yang keempat itu ada keterbatasan kontrol. Nah, kontrol parlemen terhadap eksekutif itu tidak selalu efektif gitu. Jadi terutama tuh jika partai pemerintahan tuh memiliki mayoritas yang kuat gitu. Nah, dalam sistem parlementer itu keseimbangan antara efisiensi pemerintahan dan kontrol demokratis itu penting buat mencapai stabilitas sama kemajuan negara. Jadi untuk negara X ini kita sepakat ya menganut negara kesatuan dan sistem parlementer. Nah, lalu saya juga ingin menanyakan beberapa kasus nih, karena ada beberapa kelompok yang mendesak agar konstitusi negara X ini nih menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sepenuhnya. Dari beberapa kelompok lain juga ada yang mengusulkan bahwa kedaulatan ini diatur oleh lembaga legislatif saja. Pertanyaan saya yaitu, jika ada seorang ahli ilmu atau ahli tata negara, bagaimana ia menyarankan negara X untuk merumuskan kedaulatan dan konstitusinya agar mencerminkan prinsip demokrasi dan stabilitas politik? Seorang ahli tata negara akan menyarankan negara X untuk memperkuat konstitusi, memperkuat pembagian kekuasaan, memperjelas pembagian kekuasaan, memperkuat lembaga-lembaga negara, memastikan supremasi hukum, melindungi hak rakyat, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dengan transparansi, akuntabilitas, dan sistem hukum yang konsisten. Stabilitas tata negara dapat dijaga secara berkelanjutan. Lalu isu yang selanjutnya yaitu membahas tentang pembentukan lembaga perwakilan, yang mana banyaknya muncul perdebatan mengenai sistem pemilu yang akan dilaksanakan. Apakah proporsional, distrik, atau campuran? Selain itu juga ada kekhawatiran tentang representasi kelompok minoritas dalam lembaga tersebut. Lalu pertanyaan saya yaitu, apakah solusi terbaik yang menjamin representasi kelompok minoritas di lembaga perwakilan negara X ini? Dan mohon dijelaskan. Kalau kita ngomongin soal bagaimana menjamin kelompok minoritas bisa benar-benar punya suara di lembaga perwakilan, salah satu solusi yang paling masuk akal dan paling banyak direkomendasi para ahli adalah menggunakan sistem pemilu proporsional atau proporsional representation ditambah dengan kuota afirmatif. Jadi kalau kita bicara soal negara X, dan tujuannya adalah memastikan semua kelompok punya suara yang layak. PR dengan kuota afirmatif adalah kombinasi yang sangat kuat, lebih inklusif, lebih proporsional, dan lebih membuka ruang bagi beragam politik. Jadi saya akan melanjutkan dari materi dari teman saya. Sistem pemilu proporsional memberikan kesempatan lebih adil bagi partai kecil dan minoritas untuk mendapatkan kursi di parlemen karena setiap suara memiliki nilai yang sama. Sementara itu, sistem first past the post cenderung menguntungkan partai besar dan membuat suara minoritas tidak terwakili. Contohnya, negara-negara yang menggunakan PR seperti Belanda dan Swedia memiliki representasi partai kecil dan minoritas yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang menggunakan FTP seperti Amerika Serikat. Dengan demikian, PR memungkinkan representasi yang lebih beragam dan inklusif dalam pemerintahan.
Jadi kita sepakat ya solusi terbaik untuk menjamin representasi ini dengan representasi proporsional. Sepakat. Ya. Jadi kita sudah kedatangan narasumber baru yang akan menjelaskan keberlanjutan permasalahan dari dasar negara ini. Isu pertama yaitu yang akan dijelaskan oleh narasumber baru kita ialah negara X ini menghadapi masalah dalam menentukan fungsi dan kewenangan dari alat-alat pemerintahan atau alat-alat perlengkapan negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta mekanisme checks and balance di antara lembaga tersebut. Pertanyaan yang akan saya ajukan ialah bagaimana Anda merancang sistem checks and balance antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di negara X. Izinkan saya untuk menjelaskan apa sih sistem check and balance. Sistem check and balance atau yang biasa kita kenal dengan trias politika adalah sistem yang dikemukakan oleh ahli yang bernama Montesquieu. Negara yang pertama kali menganut sistem ini adalah negara Amerika Serikat. Tujuan dari sistem ini adalah menghindari tumpang tindih kekuasaan dan saling melengkapi satu sama lain. Dibagi menjadi 3 konstitusi atau 3 kekuasaan. Yang pertama adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki wewenang dan fungsi masing-masing. Di Indonesia sendiri, eksekutif diisi oleh presiden, wakil presiden, dan jajaran menterinya. Legislatif di Indonesia diisi oleh DPR, MPR, dan DPD. Bertugas membuat undang-undang. Dan yang terakhir ada yudikatif. Di Indonesia sendiri diisi oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Bertugas mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dan menjaga konstitusi. Nah, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana sih caranya agar sistem check and balance tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan? Maka diperlukan beberapa usaha atau solusi. Yaitu yang pertama, kewenangan antara lembaga harus diatur secara jelas dan tegas dalam suatu konstitusi atau undang-undang. Konstitusi harus mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut. Yang kedua, prosedur pengawasan harus transparan. Artinya, transparansi membuat penyalahgunaan kekuasaan lebih mudah diketahui dan agar lebih mudah ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, mekanisme check and balance harus setara. Artinya, setiap kekuasaan atau lembaga dapat mengontrol dan juga dikontrol oleh lembaga yang lain. Sehingga tidak ada yang lebih dipentingkan dan diutamakan dari ketiga lembaga ini. Lalu yang keempat, penguatan peran yudikatif. Lembaga yudikatif tetap diberi ruang yang luas untuk mengoreksi produk legislasi, terutama jika ada undang-undang atau peraturan yang di dalamnya terdapat pelanggaran prinsip-prinsip konstitusional. Dan yang terakhir, yang paling penting, pemilihan pejabat publik harus menekankan kejujuran, kompetensi, dan rekam jejak yang bersih, bukan berdasarkan politik. Artinya, keseimbangan kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh struktur normatif, tetapi juga oleh kualitas aktor yang mengisi ruang tersebut. Setelah tadi teori alat-alat perlengkapan negara, sekarang ke isu selanjutnya, yaitu teori sendi-sendi pemerintahan. Dalam penyusunan struktur pemerintahan ini, banyak nih munculnya pertanyaan tentang prinsip-prinsip utama yang harus diutamakan, seperti efisiensi, transparansi, atau akuntabilitas. Dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan di negara X ini. Yang akan saya tanyakan kepada kalian yaitu, mana prinsip pemerintahan yang sebaiknya menjadi prioritas utama di negara X? Kalau menurut saya sendiri, prinsip pemerintahan yang paling penting dan sebaiknya jadi prioritas di negara X adalah akuntabilitas. Soalnya negara X ini kan negara yang baru merdeka.
Jadi, pemerintahnya harus benar-benar bisa dipercaya sama rakyat. Akuntabilitas itu maksudnya pemerintah harus bertanggung jawab atas semua keputusan dan kebijakan yang mereka bikin. Jadi, apapun yang dilakukan pemerintah harus untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan juga nih, aku mau nanya, gimana sih penerapannya untuk menjamin kesejahteraan rakyat di negara X ini? Penerapannya sendiri itu bisa ada pengawasan yang jelas, yaitu ada lembaga yang mengawasi kerja pemerintah, lalu ada pemilihan umum yang adil dan jujur, lalu ada juga keterbukaan dalam soal anggaran dan program pemerintah. Kalau ada kesalahan, pejabat negara harus siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum. Dengan pemerintah yang akuntabel, rakyat jadi percaya dan akhirnya kesejahteraan masyarakat bisa lebih mudah tercapai. Jadi kita masuk ke permasalahan yang terakhir, yaitu kerjasama antara negara. Seperti yang kita tahu, negara X ini ingin bergabung dalam organisasi regional untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Tetapi menghadapi tekanan dari berbagai negara yang mengharapkan negara X mengadopsi sistem politik yang sama dengan mereka untuk diterima sebagai anggota. Jadi pertanyaan yang akan saya berikan yaitu, berdasarkan teori kerjasama antara negara ini, langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh negara X untuk menjalani hubungan regional tanpa mengorbankan kedaulatannya? Oke, jadi tadi tuh kan kamu bilang bahwa negara X ini ingin meningkatkan ekonominya melalui kerjasama regional. Nah, tetapi negara-negara dalam organisasi tersebut itu mengharapkan negara X ini mengadopsi sistem politik yang sama dengan mereka. Dan menurut aku, sebelum aku jawab langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan untuk menjalin kerjasama tanpa mengorbankan kedaulatannya, mereka itu harus maksudnya kita kulik dulu nih pertanyaannya tersebut, karena pertanyaan itu kurang spesifik, di mana dalam pertanyaan tersebut itu menyebutkan bahwa negara-negara tersebut mengharapkan negara X untuk mengadopsi sistem politik yang sama. Nah, kalau cuman dia mengharapkan, ya artinya dia cuma menginginkan gitu, bukan suatu syarat wajib gitu. Itu kan jadinya kurang spesifik ya. Jadi kalau negara-negara ini dia cuma mengharapkan, menginginkan negara X saja untuk menjalin untuk mengadopsi sistem politik mereka tersebut, artinya ada harapan nih untuk negara X menjalin hubungan kerjasama tanpa mereka mengorbankan kedaulatannya. Mereka bisa saja menekankan namanya diplomatik atau diplomasi, di mana mereka menekankan negosiasi atau musyawarah dengan negara-negara ini, di mana mereka bisa nih bilang, saya bisa tidak mengadopsi sistem politik yang sama dengan kalian, tapi saya bisa bekerja sama dengan kalian. Nah, mungkin saja mereka bisa mengemukakan alasan bahwa mereka tidak bisa mengadopsi sistem politik yang sama dengan negara-negara tersebut karena sistem politik misal kurang cocok nih sama negara kami gitu. Kami takut bahwa ketika kami mengadopsi sistem politik yang sama dengan mereka ini, justru nantinya negara kami akan hancur gitu. Nah, mungkin mereka bisa aja nih bilang alasan kenapa mereka tidak dapat mengadopsi sistem politik yang sama, karena tadi mereka mengkhawatirkan bahwa itu tidak cocok dengan negara mereka. Jadi masih ada nih mereka ini musyawarah atau negosiasi dulu gitu. Kalau seandainya ini merupakan prasyarat wajib untuk mereka bergabung dengan organisasi tersebut, artinya bahwa negara ini cuma punya dua pilihan. Pilihan itu mereka mengadopsi sistem politik yang sama, akhirnya mereka bisa bekerja sama, atau mereka tidak mengadopsi sistem politik yang sama dan mereka tidak akan bekerja sama. Lalu ketika mereka tidak bekerja sama itu, apa nih yang harus mereka lakukan? Mereka bisa aja cari organisasi-organisasi ataupun kerjasama yang lain yang tidak mensyaratkan bahwa mereka harus mengubah sistem politik mereka gitu, mengadopsi sistem politik yang sama dengan negara-negara yang dalam kerjasama tersebut gitu. Jadi ada dua langkah kalau menurut aku, cara agar negara X ini
bisa menjalin hubungan yang regional tanpa dia mengorbankan kedaulatannya. Itu yang pertama tadi. Aku itu ada 2 langkah negara X itu bisa menjalin hubungan kerjasama regional tanpa dia harus mengorbankan kedaulatannya. Yang pertama, negara X itu harus bisa memastikan apa saja sih syarat-syarat untuk bergabung dalam suatu organisasi tersebut, gitu, kayak syarat untuk dia menjalin hubungan kerjasama. Karena ketika kita ingin menjalin hubungan kerjasama, itu pasti ada kayak syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk kita menjalin hubungan kerjasama. Atau ibaratnya kalau kerjasama itu harus punya hubungan timbal balik. Tidak mungkin kan satu negara itu cuma dapat keuntungan dia aja gitu, sedangkan negara yang lain tidak mendapat keuntungan, pasti mereka harus mendapat keuntungan. Nah, biasanya ada kayak kontrak kerja gitu, kerjasama yang isinya tuh apa aja sih yang mereka kerjasamai gitu, di bidang apa aja, terus apa aja yang harus mereka penuhi dan kerjasama tersebut. Jadi untuk negara N ini bisa bekerja sama tanpa dia harus mengorbankan kedaulatannya adalah dia harus pastikan dulu nih syarat untuk bergabung dalam organisasi tersebut apa. Kalau misalkan tadi kayak aku jelaskan bahwa negara syarat untuk masuk organisasi tersebut ternyata harus mengadopsi sistem politik yang sama, terus negara tidak bisa meninggalkan kedaulatannya atau mengadopsi sistem politik yang sama dengan negara tersebut, ya negara ini tidak perlu menjalin kerjasama. Ini mereka bisa mencari kerjasama yang lain. Terus yang kedua, kalau misalkan masih bisa dinegosiasi atau dimusyawarahkan, maka negara ini bisa aja dulu bernegosiasi dengan negara-negara yang mau menjalin hubungan kerjasama dengan mereka tadi, supaya kayak syarat yang harus mengadopsi sistem politik tersebut itu tidak perlu gitu mereka lakukan. Nah, terus ada 4 pendekatan kerjasama, yaitu liberal institusional, terus ada sosial kapital, konstruktivis, dan yang keempat ada jadi ada 4 nih pendekatan kerjasama. Nah, dari keempat ini kayak sosial kapital, konstruktivis, liberal institusional, tripartit, ada salah satu yang ini bisa diambil pendekatannya untuk menjalin hubungan kerjasama tadi, yaitu liberal institusional. Di mana liberal institusional ini dia menekankan peran institusi internasional, di mana pendekatan ini menyatakan bahwa institusi formal seperti ASEAN atau PBB itu dia memfasilitasi kerjasama dengan mengurangi ketidakpercayaan dan biaya transaksi antar negara, di mana negara bergabung untuk keuntungan jangka panjang melalui negosiasi dan penegakan komitmen melawan pandangan imperialisme yang melihat dunia itu sebagai kompetisi nol sum. Nah, selanjutnya aku akan menambahkan beberapa penjelasan tadi dari temanku, yang mana langkah dalam negara X untuk menjalin hubungan regional tanpa mengorbankan kedaulatannya. Nah, yang pertama ada mematuhi prinsip-prinsip kedaulatan internasional. Nah, dalam prinsip-prinsip kedaulatan internasional sendiri ada kesetaraan kedaulatan dan ada non-intervensi. Nah, untuk kesetaraan kedaulatan itu menjalin hubungan berdasarkan prinsip bahwa semua negara setara di hadapan hukum internasional. Nah, untuk non-intervensi menegaskan dan menghormati prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negara lain. Yang kedua, ada memanfaatkan mekanisme regional yang ada, mana ada memperkuat posisi tawar dan ada membangun konsensus. Nah, kalau memperkuat posisi tawar yaitu melalui kerjasama regional, negara X dapat memperkuat posisi tawarnya dalam perdagangan internasional. Untuk membangun konsensus, mendorong pengambilan keputusan berdasarkan konsensus di antara negara-negara anggotanya. Yang ketiga, ada fokus pada kepentingan nasional dan pembangunan internal. Nah, itu tersendiri mempunyai perjanjian yang saling menguntungkan dan peningkatan SDM dan ekonomi. Untuk perjanjian yang saling menguntungkan itu memastikan bahwa semua perjanjian kerjasama itu bersifat menguntungkan, bukan saling merugikan. Untuk peningkatan SDM dan ekonomi, yaitu investasi dalam sumber daya manusia, teknologi, dan diversifikasi ekonomi akan meningkatkan daya saing negaranya.
Jadi cukup sekian hasil diskusi kami dengan narasumber. Semoga hasil diskusi tadi dapat membantu menjawab pertanyaan dari kalian. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.